fotoin saya di sini. Dia foto gitu kayak foto ini bambunya sedikit gini gitu ya. Foto-foto gitulah. Iya. Oke, udah selesai. Terus mana foto yang tadi? Dibandingin fotonya dia yang tadi diambil sama foto di HP dia. Yang satu bambunya kosong, yang satu bambunya gendong mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya PMK pada Bukan Malam Kliwon. Sahur. Sahur. Ini kita syuting jam 2:30 kurang 5 dini hari. Ah, ini SOTR kali ya. Lah kan ini emang Lihat tuh, mukanya. udah kuyu banget. Menjelang sahur. Kita menjelang melek. sahur di sini ya. Apa kabar teman Kliwon? Semoga sehat selalu, semoga diangkat penyakitnya yang sedang sakit. Amin, ya. amin. Yang ada kesusahan dihilangkan, diangkat kesusahannya. Apalagi kita lagi ada di bulan suci Ramadan gitu. Semoga teman Kliwon yang puasa juga lancar-lancar puasanya. Ya, biar optimal ibadahnya. Siap. Oke, malam hari ini kita kembali lagi di program Perbincangan Malam Kliwon. Betul. Kayak biasa kita menghadirkan narasumber dan juga teman Kliwon yang pengen sharing cerita mistisnya langsung bareng kami berdua di sini. Iya, pokoknya kita akan ada 2 episode di seri kali ini ya. Yoi. Teman Kliwon dari Blitar, Wonorejo, Malang, Kebumen, Kalimantan, Hong Kong, Arab Saudi semuanya ngumpul di sini ya. Udah diketawa. Orang Sukoharjo nggak terima nggak disebut. Ada yang dapat salam katanya buat mas-mas yang di belakang. Oh iya, gitu. banyak yang ngefans loh. Iya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita panggil teman Kliwon malam hari ini, Mas Dennis. Wah, halo Mas Dennis. Halo gitu Mas Dennis. Halo. Silakan Mas. Awas hati-hati dekok habis hujan. Iya. Nah, kita akan bercerita pengalaman bagaimana seorang Dennis menjadi top skor Arsenal. Itu Dennis Bergkamp. Nyambung. Kelaf. Iya, Bang. Berapa lama Mas jadi manusia ikan, Mas? Itu Denny. Oh, jangan sampai keluar Denny manusia canan lagi di sini. Cukup di Spotify aja. Canan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, pesan dulu biar Iya, laris minum apa? dagangan kita. Iya. Aku teh manis sangat. Sama teh manis juga. Teh manis hangat 3, Iya. sosis 1, aku tahu 1, tempe 1. Mas mau apa? Enggak, itu aja udah. Itu aja udah. Ya. Oke. Oke. Mas Dennis ini kemarin sempat ngirim email ke PMK ya. betul. Dia punya satu buah pengalaman mistis ketika dia mendaki sebuah gunung. Sebutnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gunung Arjuno, Welirang ya? Iya, Arjuna Welirang. Di daerah Jawa Timur. Jawa Timur. Wah iya benar tuh Arjuna Welirang. Sebelumnya juga Mas Dennis tuh pernah sharing pengalaman horornya atau pengalaman mistisnya di Thailand. Iya, di Pas Bangkok. lagi di Thailand. Iya, Nah, itu salah betul. satu episode terserem juga tuh di Spotify. Iya. Betul. Nah, tapi sebelum kita bahas pengalaman mistis Mas pas di gunung, Iya. aku tadi sempat nanya-nanya kalau ternyata background dari Mas Dennis itu satu keluarga itu memang erat sama Iya, dunia dengan dunia supernatural iya, atau betul. spiritual gitu. Lebih tepatnya spiritual kali, Mas, ya. Spiritual. Iya. Oke. Jadi latar belakang keluarga saya karena kita keturunan Chinese ya, Mas. Jadi sudah apa ya di keluarga tuh udah saling tahu lah kalau tetua-tetuanya, om-omnya itu kebanyakan punya ilmu semua. Oh iya. Iya. Oh. Bisa maksudnya yang sering kita dengar kayak kebal. Terus bisa lagi dikeroyokin rame-rame hilang nggak kelihatan gitu. Oh iya. Iya. Terus ya saya juga pernah nanya lah ke orang tua gitu. Kenapa sih perlu punya ilmu-ilmu kayak gitu? Nah, kalau penjelasan dari orang tua sih karena keturunan Chinese pada saat itu pemuda-pemudanya apa ya rawan lah ya. Rentan ya, dengan diskriminasi. Jadi istilahnya itu adalah pegangan yang dibekelin sama orang tuanya. Oke, Gitu, supaya pegangannya ya. supaya kalian tuh hidup di Jakarta Aman, nggak kenapa-napa. Ya betul. Berarti ini kalau ditarik mundur nggak lama-lama banget ya? Maksudnya bukan tahun 60-an, Oh, enggak, 70-an gitu. enggak. Tahun-tahun 80, Iya. 90-an Iya, berarti betul, kan? Oke. betul. Nah, selain pegangan, apakah Mas Dennis bersama keluarga izin gitu ya masih
biasanya nih kalau teman-teman saya yang Chinese tuh ketika masuk ke rumahnya bukan feng shui tapi ada kayak sesembahan gitu, Iya. kio gitu terus Iya, foto gitu. meja sembahyang meja masih ada. sembahyang. Iya, Masih ada juga. Masih Oh, ada. baik. Kalau kita mau masuk ke rumah tuh ada yang ditempel di vampir. Ah, ya tempel depan depan pintu. Yang warna kuning itu Mas. Iya. Itu bener langsung nggak bisa gerak nggak sih? Oh enggak ya? Kaca juga tuh, kaca segi 6 gitu ya. Iya, iya. Oke. Masih. Wah, Berarti bokap itu termasuk praktisi nggak sih? Iya, termasuk jadi bokap sama teman-teman nongkrongnya ya. Itu memang kebanyakan mereka-mereka yang dulunya mencari gitu. Mencari ilmu, mudanya tuh sering ke gunung, sering semedi, sering mendalami ilmu gitu ya. cari-cari guru di daerah-daerah, Petilasan. kayak gitu. Oke, kami kira ini udah ada dari garis dari leluhur di negeri sebelah enggak, gitu ya. enggak, iya. Oke, baik. Dari berkembangnya atau dari sejarahnya terah keluarganya Mas Denis akhirnya ngerempet ke Mas Denis Iya. yang juga bisa ngerasain nih hal-hal spiritual gitu. Jadi gini Mas ya, ketertarikan awalnya itu memang dini banget dari waktu masih kecil. Jadi dari kecil itu kalau ceritanya Mama, saya tuh nggak akan pernah bisa tidur malam kalau belum nonton film horor dulu. Kalau dulu di acara TV itu masih ada yang kayak gitu-gitu ya. Kalau udah nonton acara itu matiin TV baru bisa tidur. Terus kalau ke bioskop minta temenin sama orang tua pasti nontonnya film horor. Kalau ke toko buku pasti beli bukunya buku-buku horor ya gitu. Jadi memang ketertarikan ini udah dari dulu gitu sampai akhirnya sadar punya Kemampuan? ya beberapa orang bilang kemampuan, beberapa orang bilang kutukan adalah ketika ulang tahun ke-19. 19. Jadi ulang tahun ke-19 itu tiba-tiba feelingnya beda ya di hari ulang tahun itu kayak moodnya tuh sedih. Bukannya euforia karena lu ulang tahun gitu. Ini beneran mendem aja gitu. Dan akhirnya kita saya coba ngobrol sama orang tua, sama papa waktu itu kebetulan, nama almarhum. Masih, ya, oke. Ya, terus tanyalah, Pak kenapa ya? Ini mau ulang tahun tapi perasaannya berbeda gitu. Denis tuh bawaannya maunya nangis gitu. Oh, sedih terus. Aneh gitu loh. Terus akhirnya di situ papa menceritakan lah kalau ya berarti memang masanya kamu nih sudah datang. Masanya sudah datang. Jadi Oke, kalau menarik dalam nih. istilahnya papa adalah keturunan anak laki-lakinya ini pasti selalu ada yang gantikan. Jadi kayak kakek ilmunya selalu turun ke papa. Ke papa. Bahkan sebelum kakek ini meninggal. Oh, sebelum meninggal Sebelum pun udah meninggal turun. ilmunya udah turun gitu. Nah di umur 19 tahun itu momen malam itu adalah istilah papa ya. Itu adalah momen turunnya gitu. Karena persis Mas Bimo, Mas Danu di momen itu juga saya cerita dapat vision penglihatan itu papa saya di dalam peti pakai kemeja gini gitu. Terus ya kayak langsung panik kayak Pap, Denis ngeliat ini gitu. Orang tua mencoba untuk menenangkan. Enggak, itu cuma halusinasi doang gitu istilahnya. Tapi ya benar, nggak lama dari kejadian itu yang saya lihat beneran kejadian. Bokap Persis. Iya. berpulang. Dengan kemeja yang sama, Persis. petinya Oh, yang anjir. sama. Gitu. Pada akhirnya sampailah di titik itu titik awal. Iya. Kebuka semuanya semua. vision. Iya. Oke. Hanya buat vision aja atau bisa? Saat itu cuma vision aja. Oke. Nah, dengan berjalannya waktu, apa ya, saya juga terpapar ya sama teman-teman yang suka itu juga, suka nonton kontennya kayak gitu-gitu juga. Lama-lama, ya kalau kita main game naik level lah istilahnya gitu. Benar, Dapat XP, skill yang ilmu atau kemampuan yang selama ini kita mungkin belum dapat, tahu-tahu bisa aja besok kayak gitu. Tanpa harus ini. Tanpa harus. Biasanya kan ada Iya. ini ya kalau ngomongin tingkat Ada lelaku. Ada lelaku, benar. Ini
ini ibarat ya bener, maksudnya ada lelakunya. Kalau main Mobile Legend aja di XP Land aja kan harus ngebunuh apa segala macam ada. Ini sendiri aja berarti. Jadi gini mas, kekuatan yang muncul hadir itu biasanya yang bakat. Oke. Bukan sesuatu yang ilmu kita cari mas. Oke. Tapi memang itu udah ada di diri kita tuh dari lama. Oke. Tinggal nunggu kapan waktunya untuk ini aja nyala Nyala aja. gitu. Oke. Lebih kayak gitu sih mas. Siap. Tapi akhirnya lu belajar memperdalam atau mengontrol nggak sih mas? Iya. Sampai sejauh apa? Sampai sempat. saat ini gitu. Oke, jadi kalau soal mempelajari ilmu tuh karena pesannya papa adalah kamu jangan pernah salah ketok pintu. Ketok pintu. Salah ketok pintu. Artinya adalah kalau kamu mencari ilmu, jangan salah guru, jangan salah ketok pintu orang yang salah. Gitu. Nah, jadi di proses saya mencari jati diri, mencoba mengolah ilmu, di situ saya mencoba berkenalan dengan orang-orang. Oke. Dengan sebutannya ada yang mbah-mbah, ada yang orang pintar, ada yang dari pemuka agama gitu. Nah, dari mereka tuh saya ambil nilai-nilai, poin-poin yang saripatinya. Iya, yang mereka ajarkan gitu. Sampai ada di tahap saya tuh tiap hari rajin meditasi. Oh iya, harus setiap hari kalau nggak meditasi itu besoknya pagi bangun itu badan nggak enak. sampai detik ini? Enggak, sekarang udah nggak. Oh, Sekarang udah saya kira. nggak. Kalau itu Gitu. kita persilakan meditasi dulu. Terus mas, Kalau sekarang nggak ada waktunya mas. Oh, iya. sampai akhirnya masih berhenti? Sampai ada berhenti. Jadi ini ceritanya rada aib juga ya. Jadi teman saya Ini nggak apa-apa diceritain kalau nggak, aib. ya, tapi namanya nggak usah, Oke, nggak usah disebutkan. Jadi teman saya itu punya penyakit turun bero ya. Oke. Turun bero, minta tolong sama saya untuk dianterin ke salah satu orang pintar, tukang urut di daerah Bekasi lah. Gitu. Terus saya temenin beberapa kali ke sana, auranya udah beda mas. Kita bisa lah ngerasain datang ke rumah orang normal sama datang ke rumah orang yang ngilmu. Gitu. Dari pertama datang tuh Lu udah bisa ngerasain? rasanya udah nggak enak. Tapi teman saya ini tiap habis dipijit sembuh. Sama si Orang ini habis tiap dipijit sembuh. Pulang. Seminggu kemudian nelfon lagi, gue sakit lagi, temenin gue lagi ke situ. Beberapa kali kita terus bolak-balik ke situ sampai akhirnya ketemu sama Romo lah ya. Oke, ini pemuka agama Katolik berarti. Oke. Romo ini ngasih tahu lah intinya di situ niatnya tuh jahat. Di tempat itu. Di tempat itu niatnya jahat. Oh. Sebenarnya yang dilakukan adalah sakitnya diambil, dipindahkan ke tempat lain, posisi lain. Terus nanti balik lagi ke situ sakitnya. Jadi bukan dihilangkan sakitnya, Iya. tapi Pindahin dipindahkan. doang. Gitu sampai terus intinya si Romo ini mengajarkan kalau ya doa aja, meditasi, Iya. berdoa gitu kan. Maksudnya pakai cara-cara yang diajarkan sama agama aja lah. Agama Nggak aja. usah. Oke. Bener, besoknya sembuh, tidak sama sekali tidak pernah sakit lagi. Nah, saya dapet teror ceritanya dari si orang pintar Orang ini. pintar itu. Iya, Teror? Iya, teror. Oke. Ini terornya lumayan ekstrim. Jadi waktu itu saya inget banget kebangun sekitar mungkin jam 1 jam 2. Terus waktu mata melek, yang pertama saya lihat itu di depan tuh ada orang. Ini di kamar? Di kamar, Oke. gelap, ada siluet orang. Oke, siluet orang. Posisi badan saya tuh kayak rep-repan mas, nggak bisa bangun. Jadi yang saya lakukan adalah berdoa. Iya. Oke. Saya berdoa, saya baca doa Bapa Kami. Lagi dalam proses doa baca Bapa Kami itu ternyata badan saya tuh bisa bangun, Oh. bisa gini nih. Bisa gini. Yang orang tadi nih di depan giniin saya, ngapain lu? Tidur lagi saya di situ. Besoknya bangun, cerita sama Romo lagi, cerita lagi. Intinya divalidasi sama Romo kalau ya memang yang kamu lihat semalam itu memang kiriman. Yang nggak seneng lah istilahnya rezekinya kamu iniin. Tidurin lagi tuh tadi tuh ya. Ngapain? Maksudnya dibalikin Ngapain? lagi. Iya. Keragain lagi. Ke posisi ini lagi. Kayak apa mas bentuknya mas? Kalau ini ya, mungkin penggambaran yang selama ini kita lihat kalau gondrong, buluan itu kan selalu genderuwo ya. Iya. Tapi badannya selalu besar kan? Iya. Ini ramping, langsing. Oh kayak kita aja gitu, kayak orang biasa? Tapi tangannya panjang. Oh iya, kayak Slenderman gitu ya? Yang feeling yang saya rasain tuh
di momen itu ya, kayak dia tuh seakan-akan marah kayak, lu mau nyebut nama Tuhan siapa lu? Oh, Diam, nggak usah jangan nyebut. sebut ya. Oh. Gitu. Oke. Itulah akhirnya sampai saya nggak mau lagi deh memperdalam yang kayak gini-gini gitu. Oke, balik nih kita ke topik utamanya tadi. Salah satu pengalaman mistis yang nggak terlupakan saat lo ngedaki Arjuna Welirang. Arjuna Welirang. Oke. Ini pendakian ke berapa kalau boleh tahu? Ini pendidikan pertama. Pertama Kali mendaki, baru masuk kuliah. Ya. Jadi ini kejadian tahun 2015. 2015 saya sama 3 teman ya. Edson, Landy, Gary. Itu mutusin untuk kita, yuk jalan-jalan deh yuk naik gunung gitu. Kebetulan saya sama Landy ini belum pernah naik gunung. Jadi pemula. Yaudah, kalian tentuin mau gunung mana. Yang penting buat pemula tuh nggak terlalu berat. Aman gitu Iya, ya treknya. gitu. Jadi udah nih mereka bertiga tuh yang selalu meeting, ngomongin mau kemana. Saya tuh terima jadi. Sampai akhirnya hari H kita berangkat. Mulailah ada beberapa tanda-tanda lah ya. Kayak kalau orang mau pergi jauh pasti kan memang pasti dikasih wejangan lah ya, hati-hati. Jangan ngomong sembarangan. Tapi ini wejangan yang diterima sama kita nih itu terus-terusan. Sama tukang sewa alat carrier. Mau kemana mas? Mau ke gunung ini. Hati-hati ya. Hati-hati ya mas ya. Udah. Di stasiun mau masuk ke kereta, ditanya mau kemana mas? Mau ke sini. Mau naik gunung apa? Gunung Arjuna. Waduh, hati-hati ya mas. Sampai momen kita jadi naik Matarmaja dari Senen, kita turun di Kepanjen. Karena kebetulan ada kejadian ngerokok lah, jadi harus diturunin. Oh, gara-gara itu. Iya, diturunin di Kepanjen, terus ngobrol lah sama masinis yang di stasiun itu. Kan ditanya mau kemana mas? Mau ke Arjuna gitu. Oh ya nanti naik angkot ini mas ya. Dikasih petunjuk. Iya, dikasih tahu. Terus pas kita pisah, mas yang ngomong mas hati-hati ya mas. Udah orang keberapa tuh ya? Iya, naiklah kita angkot nih. Angkot di Kepanjen, masukin barang semua. Terus ibu-ibunya di dalam tuh ada 3 orang kalau nggak salah nanya juga. Mas mau naik gunung mana? Arjuna ibu. Oh Arjuna. Mas dijaga ya mas, hati-hati. Gitu. Tapi ya kita semua tuh nggak ada yang nangkep hati-hati itu kenapa sih gitu kan? Karena ya Tapi nggak akad hati-hati itu udah jadi sebuah. kita nggak. Karena nih ada yang aneh satu kayak si Edson ini, mamanya tuh lagi kondangan di acara nikahan. Saudara-saudaranya Edson ini bisa ngelihat ada Edson di situ di acara kondangan. Padahal dia di kereta sama kita. Gitu. Jadi udah mulai banyak lah nih yang merasakan ini apa sih hati-hati ini. Gitu. Terus sampai akhirnya yang tadi sama ibu-ibu ini, ibu-ibu cerita, iya mas kemarin baru ada yang hilang mas. 2 orang gitu. Oh baik. Oh iya. Tapi ya namanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja gitu. Kita anggapnya oh ya udahlah orang hilang di gunung biasa. Gitu. Ya udah. Berjalan kita sampai di Malang, kita bertemu sama seorang guide ya. Porternya yang namanya Cak Manan. Cak Manan. Pertama kali kita ketemu, kita langsung kaget karena di luar ekspektasi kita. Kita pikirnya tuh tour guide ya warga lokal situ atau ya orang yang aktif di gunung gitu. Ternyata yang ketemu sama kita saat itu adalah sosok bapak-bapak kurus, hitam, rambutnya gondrong, warnanya oranye. Warnanya oranye. Di warna pirang. ini cincin semua. Oke. Lebih kayak dukun ya. Nah, iya. Jadi pas pertama ini sudah berdukun gitu kan. Oke, ya. Berangkatlah kita. Apa tuh? Oke. Hewan-hewan. Nah, berangkatlah kita. Berangkat ke Arjuna, ternyata yang menentukan rute itu si Cak Manan ini. Mas, kita lewat jalur Purwosari. Gitu. Oke, siap Cak. Jalan lah. Berangkatlah kita lewat jalur Purwosari. Yang ternyata baru sampai di base camp aja kita udah melanggar pantangan. Kenapa tuh? Jadi di Arjuna itu ada pantangan tidak boleh naik ganjil. Ya, ini lumayan umum. Baju merah, nggak boleh naik pakai baju merah. Tidak boleh camp di Lalijiwo.
Lali Jiwo. Nah, jadi ini tiga pantangan yang paling dasar lah di Arjuna gitu ya. Nah, kita ternyata berangkat berlima. Itu udah 1 poin tuh. Udah 1 salah. Kita berlima jalan. Nah, sepanjang perjalanan itu kita ketemu sebuah gua. Ada gua. Cak Manan ini nggak bilang apa-apa, tiba-tiba cuma nyuruh, "Mas, kalian tunggu di sini dulu. Saya masuk ke dalam." "Oh iya, Cak, silakan." Ke dalam gua Ke ya? dalam gua. Tapi kita lihat dia nyiapin dari carrier-nya, dia keluarin dupa, dia keluarin apa semua ya. Udah. Dari Gua Tobogo jalan lagi kita ke Sendang Ayam Kunti. Oh iya. Ya, Benar. Sendang Ayam Kunti. Iya. Betul. Di Sendang Eyang Kunti cuma ngopi, istirahat sebentar, jalan lagi ke Eyang Sakri. Di Eyang Sakri itu kita ketemu makam keramat. Nah, tujuan awal kita adalah kita sampai di pos 4 Eyang Semar, kita nge-camp di sana. Karena sudah malam juga. Posisi sampai di Eyang Semar itu jam 8 malam. Yang tadi kita berpikir akan sepi, ternyata di Eyang Semar itu isinya semuanya dukun semua. Wah, semuanya lagi ritual satu-satu. Jadi di Eyang Semar itu posisinya kayak tebing, ada spot duduknya di ujung-ujung tebing. Jadi spot masing-masing itu udah ada yang jaga. Satu orang. Udah ada yang nempatin? Udah ada yang nempatin. Nah, kita yang tadinya udah capek mau bikin kopi, tiba-tiba si Cak Manan, "Mas, masukin semua ke tas. Jangan di sini." Nggak bisa di sini. Ternyata ya mungkin malam itu lagi ada malam apa kita nggak tahu. Iya. Gitu, iya. Akhirnya ya udah, wes kita paksain jalan 1 pos lagi. Jadi kita jalan dari Eyang Semar kita ke Mahkutoromo. Sampai Mahkutoromo itu semua aman, lancar, nggak ada apa-apa sampai kita mau naik dari pos 5. Ini pos 5 tuh pos terakhir ya. Sampai kita mau ke puncak. Summitnya. Pas mau ke summit itu kuncennya yang di pos 5 itu manggil Cak Manan. "Cak, ya, yakin jalan berlima?" "Yakin? Kenapa?" "Ya wes, nggak apa-apa. Jalanlah kita." Pagi, kalau nggak salah kita jalan jam 10 pagi dari Mahkutoromo masuk ke hutan Lali Jiwo. Normalnya hutan Lali Jiwo itu 10 jam. Jadi kalau kita masuk pagi ya sore atau malam tuh kita pasti udah keluar. Kita masuk jam 10 pagi sampai jam 7 malam itu kita nggak keluar di situ. Masih di dalam? Masih di dalam Lali Jiwo. Jadi muter. Jadi Lali Jiwo itu bentuknya gini, Mas. Pohon pinus dan treknya sama semua. Oke. Jadi jalurnya hampir kelihatan sama semua. Mirip. Nah, itu kenapa disebut namanya Lali Jiwo. Karena sering banyak orang yang hilang di situ. Gitu. Jadi, nah, pantangannya kan tadi apa? Nggak boleh camp di situ. Kita camp di situ. Kita satu-satunya camp di situ karena udah malam, Mas Bim. Oke. Kita nggak bisa lanjutin. Tapi kan ada Cak Manan, nggak apa-apa ya? Cak Manan yang memutuskan. Oh, baik. Gitu. "Mas, kita camp di sini, tidur aja di sini." Ya wes, kita camp di situ. Nah, ini kejadiannya mulai aneh di sini. Jadi posisinya tuh dibagi 2 orang, saya sama Gary ini nyari kayu. Kayu bakar, muter. Kita muter, cari kayu bakar. Selama saya nyari kayu bakar itu kedengeran, Mas, kayak ada dangdutan. Dangdut. Dangdut. Ya, pokoknya resonansi dangdutan yang biasa. Timbul, ya, kayak gitu-gitu. Pung. Iya benar. Ini mungkin kampung di sebelah kali, ya kan? Ya, mungkin lagi hajatan. Udah. Tidak dihiraukan, kita balik ke tenda, nyalain api unggun. Saatnya pas kita mau tidur, masuk ke dalam tenda. Tenda belakang kita nih ada yang nyender, Mas. Jadi kan kalau tenda ini kan kalau nggak ada orang nyender ya, kalau ini kan rembes dia ya. Betul. Nah, rembes ke dalam, otomatis rembesannya kan di kepala kita. Ya. Di kepala kita semua nih. Iya. Kita bangun dong ngeliat. Apa nih? Gitu, Apa ada nih? yang ngegencet. Iya, apa nih? Bangun. Baru kita mau buka Resleting. resleting tenda. Pas kita buka, depannya Cak Manan. "Mas, pinjem speaker." Jadi ada yang bawa speaker portable kan, pinjem speaker. Oh iya, nih Cak. Diambil sama dia tuh speaker portable itu. Jadi dia emang tendanya pisah kan sendiri. Dia masuk ke tendanya, dia setel sinden, tapi yang nyinden laki-laki. Oke. Di setel, segala suasana mencekam yang tadi kita alamin itu hilang. Kosong. Tidur pulas lah kita. Tidur pulas.
paginya bangun, summit di Arjuno, ternyata lanjut ke Welirang. Kita lanjut nih, oke. Kita nanti akan ngelewatin 2 lembah. Oke. Lembah Kembar sama Lembah Kotak. Yang pertama kita lewatin itu Lembah Kotak. Baru nyampe di Lembah Kotak, ternyata air kita tuh kurang, Mas. Air. Air minum. Air minum. Jadi memang tujuannya memang sepanjang perjalanan dari Arjuna ke Welirang, kalau kita ketemu sama sumber mata air, kita berhenti, ambil. Iya. Gitu. Nah, sampai kita di Lembah Kotak, Camanan bilang, "Mas, seingat saya daerah sini ada mata air." Gitu. Jadi nanti kalau nyampe Lembah Kotak kita bagi 2 aja cari. Oke. Sampai di Lembah Kotak, saya Gary itu ngeliat di tengah lembah ada pohon. Di bawah pohon itu banyak sampah plastik aqua. Yang kayak sesetan atau yang plastikan yang udah berserakan. Di mindset kita yang aus, kekurangan air, ngelihat itu, otomatis air. Lari. Saya, Gary, lari. Terus diikutin lah nih sama si Lendi sama Edson. Atau dari jauh Camanan teriak, "Mas, nyari apa?" Kita nengok semua Camanan. "Itu, Cak, nyari air." Kita balik ke situ, pohonnya nggak ada. Lah, Itu siang-siang. Yang ngelihat 4 orang. oke. Yang lihat Pohonnya apa tuh? jadinya? Pohon. Jadi ada pohon di tengah-tengah lembah itu. Jadi kan lembah, sini bukit-bukit semua. Tengah-tengah itu ada pohon. Nah, di bawah pohon itu sampah-sampah. Yang kita lihat itu, kita menuju ke sampahnya itu. Dipanggil Camanan, kita nengok. Ya dong, selesai ngasih tahu, kita balik lagi ke sini, hilang. udah nggak ada. 4 orang. Siang-siang. Udah, akhirnya ya udah. Kita bagi 2 tim. Saya sama Lendi stay di situ di Lembah Kotak. Gary, Edson sama Camanan yang kebetulan memang kuat, yang udah sering daki, mereka yang telusurin jalur untuk nyari mata air gitu. Nggak nyampe 3 detik setelah 3 orang ini nggak kelihatan di jalur, kabut turun. Kabut turun, saya bilang sama Lendi, "Len, daripada ketiduran, ini aja rapihin lagi carrier-nya, biar ada aktivitas gitu, biar nggak kedinginan." Lagi di tengah-tengah rapihin gitu, ternyata Lendi tidur. Dia tidur nyender sama carrier-nya gitu di tengah-tengah. Udah, kabut turun, mulai rame nih, Mas. Rame suara kayak kayak aktivitas di pasar. Orang ngobrol, orang ngomong, tapi saking banyaknya suara, kita nggak bisa pilih satu suara untuk difokusin gitu. Beran di posisi kayak gitu, saya coba bangunin Lendi, nggak bisa bangun juga. Beneran sepersekian detik si kabut itu naik. Kabut naik, ternyata teman saya kelihatan. Balik ke jalur. Udah, lanjutlah kita. Saya nggak di situ nggak cerita apa-apa. Masih lanjut lagi ke Lembah Kembar. Di Lembah Kembar ini kita sampai malam sekitar jam 7 atau jam 8-an. Nggak tahu kenapa kalau di Lali Jiwo yang seangker itu aja saya masih mau cari kayu bakar. Di Lembah Kembar diajakin saya nggak mau. Nggak berani. Nah, dan yuk cari kayu bakar. Nggak deh, lu aja. Gitu. Terus sampai ada momen nih, satu posisi teman saya bilang, si Gary, "Den, gue mau cari kayu bakar, temenin gue deh sampai ke jalur yang nggak kelihatan gitu." Ya. Udah, saya temenin. Padahal nggak kelihatan, Mas, di depan tuh ada apa. Tapi saya cuma bilang, "Gir, jangan ke situ, Gir." "Kenapa?" "Nggak apa-apa, udah. Belok aja, kita nyari di sana." Gitu. Kita belok lah melipir. Paginya ternyata pas udah cerah, itu ada apa kayak lobang, tapi itu jurang, Mas. Kayak lobang gua, tau nggak? Tapi goanya ke bawah, bukan dia. Gitu. Udah. Nah, di malam itu saya sama Lendi tuh mimpi ketemu mantan. Lah. Mantan pesepak bola maksudnya. Mantan presiden. Mantan kiper timnas. Aduh. Ketemu mantan nih gitu. Terus Hai. Udah? Iya. Nah, cerita ke Camanan. "Cak, saya dulu yang cerita. Cak, semalam saya mimpi ketemu sama cewek." "Siapa, Mas?" "Mantan." Nyaut. Siapa nih? Si Lendi. Lendi. Gue juga mimpi. Ketemu mantan juga. Ya udah, Mas, nggak usah dibahas. Gitu. Kata Camanan. Kata Camanan nggak usah dibahas. Yuk, jalan. Pas kita mau berangkat naik ke Welirang itu, saya sama Lendi nggak jadi naik. Sakit panas dua-duanya. Demam dua-duanya.
Akhirnya cuma mereka bertiga nih yang naik. Nggak enak banget ya, sakit lagi gitu. Turun, udahlah kita memutuskan untuk pulang. Karena udah 3 hari 4 malam. Turunlah kita dari si lembah kembar ini ke desa namanya Jurang Kuali. Jurang Kuali. Jurang Kuali. Di tengah desa Jurang Kuali itu kita ketemu sama sebilah bambu panjang. Memang masih bagus sih bambunya. Tiba-tiba Camanan kayak, "Mas, fotoin saya di sini." Dia foto gitu, kayak foto ini bambunya sedih gini gitu ya. Foto-foto gitulah. Iya. Oke, udah selesai. Mas nih, ada tali rafia tapi diikat di satu batang pohon gitu. Foto Mas, foto. Ya. Nyampe kita di Jurang Kuali, makanlah kita. Makan. Saya nanya iseng ke Camanan, "Cak, bambu itu apa, Cak? Tali itu apa, Cak?" Sini Mas. Dia keluarin HP-nya. Terus mana foto yang tadi? Dibandingin fotonya dia yang tadi diambil sama foto di HP dia. Itu adalah 2 foto bambu yang sama. Yang satu bambunya kosong, yang satu bambunya gendong mayat. Anjir. Gitu. Udah gendong mayat. Terus talinya pun sama. Ada. Dari situlah akhirnya kita tahu, oh jadi ternyata sosok Cak Manan itu bukan seorang porter, melainkan sarkun. Sarkun. Jadi ada istilah di mereka ya, saya juga baru tahu. Namanya sarkun atau tim sar dukun. Jadi kalau tim sarnya udah mempan nih, sarkun ini yang turun. Gitu. Nah, si Caman ini tergabung. Jadi 2 kata lucu ya. Iya. Sar dukun. Sar dukun. Nah, si Caman ini tergabung di tim namanya tim Jagis. Apa lagi nih? Apa singkatan lagi nih? Nggak tahu tim Jagis itu apa. Oh, kirain ada. Saya udah nyiapin hati dari itu. Iya. Nah, Caman akhirnya cerita. Iya, jadi batang bambu sama tali yang tadi foto itu adalah alat terakhir yang saya pakai di evakuasi terakhir Gunung Arjuna Welirang. Sepanjang perjalanan orang tuh ngasih tahu hati-hati ya mas, ada yang hilang. Ternyata ya memang si 2 pendaki itu yang hilang dan Cak Manan lah yang evakuasi. Benang merahnya di situ. Dan Cak Manan cerita proses evakuasinya seperti apa. 7 hari dicari nggak ketemu. Hari ke-8 itu tim SAR turun balik ke Malang, hubungin tim ini. Sarkun ini. Tim Sarkun ini ada 7 apa 8 orang. Akhirnya berangkat dari Malang, siapin bawa peralatan semua. Nyampe ke Lembah Kembar. Nyampe Lembah Kembar, mereka bilang tim SAR yang normalnya itu suruh masuk tenda semua. Gitu. Si tim Sarkunnya mau mapping istilahnya, mau bikin strategi. Udah benar mereka masuk semua ke tenda. Kata si Camanan itu kondisi malam itu tuh mencekam banget. Jadi diambil semua barang-barang yang masih tersisa dari carrier-nya si korban yang ketinggalan, diambilin semua, dibakarin. Nah, asap bakarannya itu diikutin. Metodenya gitu. Asap bakarannya diikutin, tapi posisinya saat itu malam. Jadi nggak boleh melakukan pencarian kalau malam. Oke. Jadi kata Camanan, jadi besok aja, paginya kita lanjutin. Paginya lanjut, diikutin arah yang semalam dikasih unjuk, bener ketemu. Posisi yang pertama ketemu itu adalah sosok si perempuan. Yang perempuan itu duduk gini, kayak kedinginan, tapi matanya ngeliat ke atas. Ya Allah. Udah ini ya, udah nggak bisa di ini lagi, Udah kaku. Iya. Nah, posisi yang satunya lagi itu sekitar 100 meter, nggak jauh. 100 meter ke bawah, turun mereka, ketemu mayatnya. Nah, tim SAR ngomong gini, Cak, kemarin kacamata saya jatuh di sini. Nggak ada. Anjir. Gitu. Tapi hari itu bisa ada karena si Sarkun gitu. Oke, akhirnya Dua-duanya dievakuasi, tapi meninggal dua-duanya. Iya. Beritanya masih bisa di tracking kok. Cak Manan juga masih bisa di tracking. Masih bisa kok, IG-nya ada. IG-nya ada. Suruh nonton nih Cak Manan. Cak Manan, ayo Cak. Mantap. sate ayam 200 tusuk berapa? Hebat, Cak Manan. Gitu keren ya, gimana nggak diiniin. Tadi kan ada cerita ya. Cak, yakin mau naik berlima? Yakin? Iya. Pangkatnya udah beda, bro. Kamu udah beda, Cak Manan. Pangkatnya udah nggak di sini sih. Lebih Yang yang apa?
Tadi gue mau nanya. Pakai larang-larang saya. Bebas, antongin lu. Bang Antoni. Kan lu tadi di hutan Kalijiwo. Kalijiwo itu Iya. lu sampai lebih dari waktu yang biasanya kan? 10 jam, lebih dari 10 jam berarti. Apa yang menyebabkan itu gitu? Oke, jadi ternyata ini kita taunya juga baru beberapa tahun setelah Pendakian? mendaki. Ya. Jadi ternyata Camanan itu memang suka sengaja buka jalur sendiri. Aduh. Dia nggak, dia ternyata bukan ngambil jalur biasa Lalijiwo, dia ngambil buka jalur dengan pikiran dia nyampe lebih cepat karena motong kata dia gitu. Oke, berarti bukan karena gangguan atau kesalahan yang lo emang ngide aja di Camanan. Bukan jalur. Mumpung ada temennya, Camanan. Ada mas. Jalur kali ya. Nah, 4 orang nih. Sampai tinggal suruh mijetin, kosong lawan gue tinggal nih. Gitu kan. Mas, Iya. kita ngecamp di sini. Iya. Saya salah jalur. Gampang gitu ya. Nggak salah jalur. Saya capek habis buka jalur gitu. Iya. Tapi tadi tuh ada beberapa. Ini masih ada ceritanya? Atau Ya, udah. Udah. Ada beberapa momen ya. Maksudnya itu part of ritualnya Cak Manan kah? Iya. Atau apa yang tadi ngambil Iya. speaker terus bukan melantunkan, mengeluarkan suara sinden tapi laki-laki. Situasinya jadi Tenang. tenang. Netral lagi. Nah, yang tadi ngegempet si tenda itu berarti Cak Manan? Bukan. Bukan. Oh, bukan. Karena Camanan di depan. Oh. Gempet dari belakang. Oke. Pas mau buka Camanannya Di depan. Iya, oke. Terus momen ketika lo datang ke tadi tempat apa yang banyak dukun ritual? Oh, ini pos yang Semar. Iya, di pos itu nggak dijelasin akhirnya lagi ada apa. Kalau kata Lagi pada Camanan, ngapain gitu? iya jadi kalau lupa ya detailnya tuh Camanan bilangnya saat itu malam apa, tapi memang kalau dari penjelasannya Camanan memang itu ada hari baiknya. Oh, berarti ada udah ada kebiasaan di saat hari baik gitu. itu ada Mereka- ritual. Oh. Karena memang yang dikenal juga kan Arjuna memang bukan gunung pendakian kan. Kenapa milihnya ke situ? Kan bukan saya yang milih. Oh ya benar. Jadi bener. Aman aja untuk pendaki bagaimana aman. Ngeli caca. Oh, iya udah pribadi lagi. Udah pribadi apa? Pemula lagi Iya, ibarat kata gitu. pertama Tapi bisa dikatakan kalau hal-hal yang lo langgar sebenarnya nggak menimbulkan konsekuensi yang gimana ya? Karena ada Camanan. Karena ada Camanan. dia. Kalau nggak ada Kalau nggak ada Camanan. Camanan, Jebol pertahanan tuh. Iya. Arjuna mau diobrak-abrik. Dia orang asli situ. Asli. Mau diobrakan. Asli orang Malang. Asli orang Malang ya. Kecuali Cak siapa misalnya gitu. Biasanya kalau Malang bukan Cak ya. Sam. Sam. Iya. Kalau Cak itu kan identik ini ya. Ya sebenarnya timuran juga sih. Timur, Jawa Timur. Iya. Oke. Iya, Wah, Cak. itu perjalanan. Tapi turunnya fine-fine aja ya. Fine-fine aja, turun nama. Oke, yang tadi gua sempet khawatirkan gitu ya, wah ini ujungnya pasti terselamatkan nih. Gua kira yang pohon bawahnya banyak botol-botol tadi itu pas nggak ada, ternyata jurang gitu. Jadi untungnya dipanggil sama Camanan gitu. Atau ada kumpulan apa Iya, gitu, misalnya yang bisa membahayakan. Hewan ketemu nggak sih di Arjuna? Kita ketemu macan macan serius tuh? kumbang, ya kita ketemu Hitam dong. Iya, sama mayatnya ya, apa bangke rusanya di jalan. Oh dia habis makan gitu. Jadi Lu beneran ketemu macan kumbang? Beneran ketemu. Satu grup lu? iya, beneran lari, nggak lari, nggak boleh. Ada Camanan, diam aja mas sudah, biarin lewat aja. Ci, itu hidup dan mati lah soalnya Iya, kalau iya. udah buat pendaki tuh Iya. Betul. ketemu begituan. Soalnya sebenarnya dari sebelum kita ketemu mayat rusanya, Rusa itu, udah dikasih tahu. Oh ini pasti ada Iya, jangan lewat situ. Cuman Camanan kan, mayat rusa masih seger lagi ya. Kalau masih udah, di iya. jalur lagi. Ih, berarti masih ada rusa di situ. Masih. Masih ada macan kumbang. Iya. Iya. Ya, ada Camanan juga mungkin. Ya kan kita nggak tahu ya. Kalau itu tiba-tiba walau-walam gitu, misalnya macannya emang macan beneran atau macan Iya, bukan iya, macan benar. begitu. Benar, Kumbang serem sih. Iya. Biarin aja. Biarin Charles lewat. Peliharaan Pelihara. taunya.
Udah kenyang Charles. Kayak burung ya. Macam kumbang gitu. Udah kenyang. Udah kenyang Charles ya. Oh. Selang. Goblok. Cepet-cepet. Dah, main lagi. Calanang. Biasa namanya bendot sih. Kayak punya anak sendiri. Anjir, macan kumbang digituin. Habis makan mandi. Yo, ngaji. Aduh. Iya. Berarti sampai, tapi gimana awalnya bisa ketemu Cak Manan ini? Sekalian nih kita promosiin Cak Manan nih. Jadi Cak Manan ini emang langganan guide-nya Mapala di SMA. Oh. Jadi yang alumni udah pasti sama dia gitu dan kontaknya dia turun menurun. Tapi dia pakai jaket. Pakai Ala pendaki gitu. pakai. Oh, Tapi cuman pakai sandal emang- jepit. Wih, nggak safety banget. Ini bukan masalah nggak safety, no. Dulu pernah gue ceritain belum sih yang gue lagi di Solo, ada temennya saudara gue, sepupu gue gitu ya. Dia tuh mau ngedaki malam itu dan gue tuh awalnya nggak tahu mau ngedaki. Tiba-tiba dia cuma pakai flanel, sandal jepit, celana pendek gitu, cuman bawa 2 mie, rasa soto gitu. Punya apa? Super aman 2 bungkus dah. Yuk. Mau kemana mas? Naik. Kelas. Itu tipikal yang naik malam gitu loh. Iya. tau nggak? Iya, Iya. paham, Pak. Maksud gue, lo kan menyandang satu sebagai guide. Iya, Tapi enggak Iya kan? enggak safety. Nah, harusnya kan menyontohkan. Biasanya Iya, gitu. iya, Biasanya benar, gitu. benar. Ada standar-standar yang harus di checklist gitu. Iya. Tapi ya udahlah, emang Sarkun namanya. Selamat kan? Iya, oke. Keren lah Cak Manan. Kalau misalnya Cak Manan lagi di Jakarta, kabarin ya Nis. Iya, boleh. Kita ajak ngobrol. Boleh, boleh. Aduh, Panco juga boleh kalau... Enggak dulu. Oh, enggak ya? Enggak dulu. Enggak dulu kalau saya. Dengan adu argumen. Nah, lempar pendapat. Saya berani. Berapa suhu Arjuno? Tapi dingin nggak Arjuno? Arjuno dingin. Dingin ya? Dingin tapi nggak sedingin perahu. Iya, soalnya nggak begitu tinggi kan secara 3.300. Iya. Tapi di situ kan kondisinya berarti mata lo masih sensitif ya? Pas lagi ngedaki Arjuno pertama kali itu. Enggak mas, Yang jadi lo lihat, gini mas, penglihatan itu kalau setahu saya dari yang saya pelajari ya selama ini itu terbaginya 2, secara fisik sama batin. Kalau orang bilang lu sensitif itu di fisik. Kalau di batin itu kita nggak bisa lihat 3D mas. Oh iya. Kita lihat itu gambaran di kepala. Iya, tapi yang dibilang orang sensitif adalah orang yang 3D-nya bisa lihat. Oke, yang jelas gitu ya. Kalau saya saat itu nggak bisa. sekarang bisa. Nggak bisa juga. Saya semuanya itu dari batin. Ngegambarin sosok, Iya. keluarga yang udah meninggal apa semua segala macam itu nggak pernah lihat langsung. Itu semua di kepala gitu. Oke. Oke, kalau gitu kita mau daki nggak jadi. Aduh, janganlah. Oh, naik Gunung Padang yang ngos-ngosan. Begini naiknya. Iya. Oke. Mas Denis, ada yang mau disampaikan nggak? Kan dia punya usaha, Le. Apaan? Punya percetakan dia. Weh, Iya. bikin kartu nama. Dito mana Dito? Bikin ini biar stiker Ya, boleh. Ngabuburit. Ini di sini nih. PMK gitu. Banyak dah. Iya, nanti kita listnya banyak ini. Nah, Iya, mantap udah. jangan pulang. Lu rumah di mana sih? Di Condet. Wah, sudah. Walah. Deket. Masih macet Rindam. Antam lu masih macet. Iya. Oke. Ya. Silakan. Jadi buat para teman Kliwon, jangan cuma dengerin PMK doang, dengerin juga podcast Berbagi Berbahagia. Dia promosi podcast ya. Orang percetakan di podcast. Gak apa-apa. Ya, sama kalau mau printing boleh ke Yosu Printing. Bentar dulu, ini berbagi bahagia dulu. Berbagi Ini tentang berbahagia. apa? Bisa didengerin di mana gitu. Jadi Berbagi Berbahagia ini adalah podcast spiritual, supranatural, self healing. Intinya podcast perjalanan pribadi yang kalian bisa dengerin di Spotify. Terus kalian juga bisa follow di Instagram. Kita bisa ke sana nggak? Bisa. Jadi tamu balik? Bisa dong. Bisa ya? Bisa dong. Soalnya tuh kita banget tuh berbagi bahagia. Kita tuh sekarang lagi zen. Ih, Lagi zen. Kita RS. lagi. Hah? enggak. Kita lagi zen Paku Bono. Oh, lumayan tuh. Iya, kita banget tuh Mas berbagi bahagia. Ada nggak Mas? Apain? Nggak, ini apa cerita yang bikin bahagia. Ketawa. Oke lah. Makasih ya Mas Denis. Once again. Makasih, Mas. Thank you so much. Thank you, Mas Mas Denis. Bimo. Iya. Kita ketemu lagi di perbincangan malam Kliwon berikutnya. Dadah.